Assalamualaikum. Hai. Halo. Annyeong. Bonjour. Konnichiwa. Halo, nama aku Abid Hidayat. Aku kelas 12 IPS 3. Aku absen 16. Batu Saadah absen 2. Dinda Azhari Salsabila absen 8. Marifah dari absen 19. Maija Sifaya Nabil absen 20. Sakti Tiasan Priyanti absen 29. Hai guys, jadi bagian pertama akan menjelaskan scrapbook dari kelompok kita. Ini adalah scrapbook yang telah dibuat oleh kelompok USSR. Di bagian belakang cover terdapat foto anggota kelompok dan juga nama. Di halaman pertama terdapat penjelasan tentang lahirnya USSR dalam bentuk amplop. Untuk halaman berikutnya ada penjelasan perkembangan USSR itu sendiri dan juga 7 tokoh pemimpin USSR yang kita buat dalam bentuk card. Dan di bagian tengah yang paling besar sendiri ini adalah pop-up dari peta USSR. Lalu, untuk penjelasan runtuhnya USSR dan juga faktor penyebab runtuh USSR ini kita menggunakan tema card. Terakhir nih guys, ada akibat runtuhnya dari USSR. Penjelasannya kita buat seperti foto yang ditempel gitu. Selesai. Oke guys, jadi tadi kita sudah membahas isi scrapbooknya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya ya. Check it out. Yeay. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet dalam singkat CCP alfabet Kiril atau SSR dalam alfabet Latin adalah negara yang pernah ada antara 1922 sampai 1991 di Eurasia. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara, memiliki paham sosialisme dan memiliki paham komunisme. Uni Soviet adalah sebuah gabungan federasi negara-negara yang berpaham komunis dan juga sosialis. Uni Soviet terdiri dari 4 negara awalnya, kemudian berkembang menjadi 15 negara pada tahun 1990. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai yang satu kesatuan dari beberapa negara Soviet, tetapi ternyata Uni Soviet menganut sistem pemerintahan yang terpusat dan juga memiliki sistem ekonomi yang terencana. Uni Soviet berkembang pada tahun 1984 pada kepemimpinan Tsar Nicholas II yang telah mencapai perkembangan dalam berbagai bidang industri. Salah satunya adalah bidang perminyakan, senjata, dan juga pertambangan. Dari perkembangan industri yang pesat ini menyebabkan berkembangnya pula golongan buruh dan juga golongan proletar. Pada kala itu, kaum buruh dijadikan sebagai budak oleh para kaum borjuis yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat Rusia. Terima kasih. Jadi, saya di sini akan menjelaskan pemimpin pertama dari Uni Soviet adalah Vladimir Ilyich Leninov. Vladimir bermasa jabatan 25 Maret 1919 sampai 21 Januari 1924 dan 23 Oktober 1917 sampai 7 November 1917. Beliau adalah seorang tokoh revolusioner, komunis, politikus, dan teoretikus politik yang berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya nama samaran yang diambil dari sungai Lena di Siberia. Ia menjabat sebagai kepala pemerintahan Republik Sosialisasi Federasi Soviet Rusia atau RSFS Rusia dari tahun 1917 sampai akhir hayatnya
1924. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet dari tahun 1922 sampai 1952. Joseph Stalin lahir dengan nama Joseph Vissarionovich Juhashvili 18 Desember 1878, 5 Maret 1953. Adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia masa jabatan 6 Mei 1941 sampai 5 Maret 1953. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1922 sampai 1952 dan kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif. Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an. Sebagai pengamal setia gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme. Sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal sebagai sebutan Stalinisme. Ini pemimpin Uni Soviet yang ketiga, Georgi Maximilianovich Malenkov. Dia lahir pada tanggal 8 Januari 1902 dan dia meninggal pada tanggal 14 Januari 1988. Dia adalah seorang politisi Uni Soviet dan dia adalah seorang pemimpin Partai Komunis yang beranggota penuh Politburo ke-18, 19 dan yang ke-20. Pemimpin yang keempat adalah Nikita Khrushchev. Lahir pada 15 April 1894 dan meninggal pada 11 September 1971. Dia adalah sekretaris pertama Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet. Ia juga seorang politikus yang pernah memimpin Uni Soviet pada masa awal Perang Dingin. Leonid Brezhnev, pemimpin Uni Soviet pada tahun 1964 sampai 1982. Leonid Ilyich Brezhnev pada 19 Desember 1906 sampai 10 November 1982 adalah politikus Uni Soviet yang menjabat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet kedua pada tahun 1964 sampai 1982 dan ketua Presidium Majelis Agung pada tahun 1960 sampai 1964 atau 1977 sampai 1982. Pemimpin yang keenam, Yuri Andropov. Yuri Andropov adalah seorang politikus berkebangsaan Uni Soviet. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang ketiga sejak tanggal 12 November 1982 hingga kematiannya 15 bulan kemudian pada tanggal 9 Februari 1984. Konstantin Chernenko merupakan politikus yang berkebangsaan Uni Soviet. Ia lahir pada 24 September 1909 dan wafat pada 10 Maret 1985. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tanggal 13 Februari 1984 hingga kematiannya. Di samping itu, Konstantin Chernenko juga pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet pada tanggal 11 April 1984 hingga kematiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta USSR. Pada masanya, Uni Soviet adalah negara terbesar di dunia dengan luas 22.402.200. Luas wilayahnya yang meliputi 1/6 daratan di muka bumi, hampir sama luasnya dengan Amerika Utara.
Seperempat wilayah Uni Soviet berada di Eropa serta menjadi pusat ekonomi dan budaya. Wilayah bagian timurnya di Asia jarang berpenduduk, memanjang hingga Samudra Pasifik di sebelah timur dan Afghanistan di sebelah selatan. Uni Soviet membentang sepanjang lebih dari 10.000 km dari timur ke barat dan hampir 7.200 km dari utara ke selatan, melintasi 11 daerah waktu. Uni Soviet membentang lebih dari 6.800 mil dari timur ke barat, mencakup 11 dari 24 zona waktu dunia. Titik paling barat berada di Laut Baltik, dekat Kaliningrad. Yang paling timur adalah Tanjung Desev di Selat Bening. Hampir setengah jalan keliling dunia dari utara ke selatan Uni Soviet terbentang sekitar 2.800 mil dari Tanjung Chaluzhkin ke Uska di perbatasan Afghanistan. Hampir sebagian wilayah Uni Soviet berada di utara 60 derajat lintang utara pada garis lintang yang sama dengan Alaska, Pulau Povin, dan Greenland. Sekian. Runtuhnya USSR, perlu diketahui bahwa Kekaisaran Tsar Nicholas II ini runtuh disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah Minggu Berdarah yang terjadi 22 Januari 1905. Kala itu seorang pendeta menyampaikan petisi berisi tuntutan akan perubahan nasib, terutama pada kaum buruh dan tani. Namun, pegawai di Istana Tsar II tersebut menanggapi kedatangan mereka dengan tembakan senjata api, sehingga menimbulkan kemarahan besar bagi masyarakat Rusia. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Pertama, munculnya ketidakpuasan kaum elit terhadap sistem komunis. Yang kedua, adanya juga masalah kemerosotan ekonomi pada tahun 1980 yang menyebabkan tidak meratanya kesejahteraan daerah. Dan yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan Presiden Michael dan Boris yang gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan. Dalam buku dari Uni Soviet hingga Rusia tahun 2014, keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang masif bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik dunia. Berikut dampak runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Yang kedua, munculnya negara baru di kawasan Eropa Timur. Yang ketiga, menandai kehancuran kawasan komunisme di dunia. Dan yang terakhir, menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. Sekian dari kelompok USSR. Terima kasih sudah menonton kami. Dadah. Perkenalkan nama saya Fiditaya. Hai guys, jadi bagian pertama akan menjelaskan scrapbook dari kelompok kita. Oke Gus, akan menjelaskan scrapbook. Kita mau ketemu sama Bu Titi. Dengerin. Oke. Iya. 8. Salah. Apakah Iya. emang cut. Gimana jalannya? Lihat guys, yang videoin guru sejarah motornya. Oke guys, tadi kita sudah membahas isi ini 16. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。